udah bisa menentukan berapa nilai di next periode. Nggak bisa. Oke. Nah, kemudian nah ini kan ya kemarin, jadi caranya seperti ini kemarin yang WMA metodenya. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya itu bagaimana kita mengetahui tracking sinyalnya. Jadi ada beberapa langkah, banyak ya, langkahnya banyak. Yang pertama masukkan data di kolom period, kemudian ini nggak usah saya baca, nanti langsung dipraktekkan saja. Nah, jadi begini, kan kemarin kita sudah dapat kolom ke-1, kedua, dan ketiga, gitu ya. Kolom pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sampai sini ada yang masih bingung? Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, setelah kita tahu periode atau bulannya itu sudah ditulis, prediksinya sudah ditulis, aktualnya sudah ditulis, kemudian untuk mencari errornya dari metode ini itu kita punya 9 kolom, gitu ya. Nah, kolomnya apa saja? Bentar. Nah, kolomnya itu ada begini aja. Kolomnya itu setelah periode, kemudian prediksi. Prediksi itu berarti hasil dari perhitungan ya. Kemudian aktual. Nah, kemudian kita cari error. Di kolom keempat kita cari error. Cari errornya bagaimana? Cari errornya itu dari nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Nah, seperti ini ya. Di semua baris nanti akan seperti itu. Jadi ketahuan ya setiap barisnya berapa errornya. Nah, kalau sudah, kemudian di kolom kelima, ini kolom kelima, ada RFSE atau kumulatif dari kolom keempat. Jadi kalau dari tanda kurung buka, kemudian ada kumulatif 4, itu berarti kumulatif dari kolom keempat, kolom kesini ya. Nah, kumulatif itu maksudnya begini, jadi di baris pertama itu nilainya sama. Baris kedua itu nilainya penjumlahan dari baris pertama dan baris kedua di kolom keempat. Salah ini. Nah. Oh, itu dijumlah ya? Buka kurung, Bu. Gimana? Kurung, di Samia tadi buka kurung, Bu. kurung, iya. Oke, ini ya. Jadi kalau di kolom di baris-baris selanjutnya itu dia harus ditambahkan dengan baris pertama sampai di baris yang sama di kolom 4 gitu ya.
Nah, kalau sudah masing-masing baris sudah terisi, kemudian absolute error itu absolute error 5 artinya nilai di kolom 5 itu diabsolutkan, maksudnya itu ditanda positifkan. Jadi kalau misalnya ada yang sangat ada yang minus itu dia harus dimutlakkan gitu ya. Oke, berarti ini minusnya hilang gitu ya. Lalu di kolom ketujuh itu adalah kumulatif absolut 6. Kumulatif absolut 6 berarti sama dengan cara mengerjakan di kolom kelima tadi. Kalau kumulatif absolut 6 berarti baris pertama atau lini pertama itu sama. Kemudian baris kedua itu adalah penjumlahan dari 2 baris di kolom ke-6. Baris ketiga itu penjumlahan dari baris ketiga sampai dari baris ke-1 sampai baris ketiga di kolom ke-6. Lalu di baris ke-4 itu adalah penjumlahan dari baris pertama sampai baris ke-4 di kolom ke-6, begitu seterusnya ya. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian MAD itu kolom ke-7 dibagi dengan kolom ke-1. Jadi nilai MAD itu kolom ke-7 ini dibagi dengan ini. Oke. Nggak bisa ya. Harusnya bisa kemarin. Ini ya hasilnya. Misalnya di kolom H atau di kolom ke-8 itu adalah perbandingan antara kolom ke-7 di sini G7 ya, G7 dibagi dengan A10 di sini. Jadi kolom MAD itu kolom 7 dibagi kolom 1 untuk setiap barisnya. Kalau sudah, kemudian yang terakhir tracking sinyal itu kolom kelima dibagi dengan kolom ke-8 ya, seperti ini. Nah, ketemu ya. Kalau sudah kemudian ini diplot ya, diplot ke suatu garis gitu. Nah, jadi error dari suatu metode forecasting itu bisa diterima ketika batas bawahnya itu -4 dan batas atasnya itu +4. Nah, ini kan masih di range antara 2 sampai -1,5. Jadi masih bisa ditoleransi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya sampai sini? Bu, boleh diulang lagi yang di cara mencari matnya, Bu? Yang di mana? Halo? Minum. Tadi Pak kurang ngerti yang cara di mat yang sama dengan 7/1, Bu. Ini yang MAD ini cara mencarinya itu di kolom 7 dibagi dengan kolom ke-1 di baris yang sama. Jadi di sini misal baris ke-1 yaitu itu 7, kolom ke-7 dibagi dengan kolom ke-1 di baris yang sama. Siapa tadi yang nanya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Tracking sinyal juga begitu. 5/8 itu artinya kolom kelima dibagi dengan kolom ke-8 di baris yang sama. Jadi di sini 45 dibagi 45 1. 280 dibagi 162 sekian.
Nanti di drag ke bawah nanti ketemunya ini. Nah ini dilihat setelah diplot data. Setelah diplot data itu kemudian setelah diplot data, karena ini batas bawahnya dan batas atasnya masih jauh, begitu ya. Jadi metode ini masih bisa prediksi atau metode forecasting atau metode peramalan untuk kemarin hasil panen kalau nggak salah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu mau nanya Bu. Ya. Itu yang nilai absolute errornya kenapa pakai yang kumulatif Bu, bukan yang di kolom 4 Bu? Yang mana? Absolute error 5 ini? Iya Bu, yang di kolom 6 itu kenapa pakai yang di kolom 5 Bu, sedangkan namanya kan absolute error ya Bu? Bukan nilai absolutnya errornya langsung Bu. Itu sebenarnya absolut kumulatif gitu sebenarnya, cuma saya singkat gitu. Itu sebenarnya kolomnya ini judul absolut kumulatif error. Nah, jadi yang diambil dari data yang di sebelahnya, bukan data yang di kolom 4. Iya gitu. Bu, terima kasih Bu. Jadi ini absolut kumulatif. Inilah ya, asal kalian ngerti aja. Enggak terlalu rapi. Oke, sudah. Sampai sini udah paham ya metode WMA. Lalu kalau sudah, saya lanjutkan dengan metode yang lain. Nah, ini tadi, ya tadi ini hasil dari metode WMA, batas kontrol atas itu masih jauh dari plus 4, dan batas kontrol bawah itu masih jauh dari minus 4. Jadi kesimpulannya nilai tracking sinyal untuk metode peramalan WMA ini bergerak dari nilai minus 1,22 sampai 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa metode WMA itu masih sesuai untuk data peramalan di atas karena masih dalam batas pengendalian yaitu plus minus 4. Nah, lalu kesimpulannya sehingga metode WMA dengan pembobotan kemarin 4 bulan ya yang saya cari. 4 bulan dapat digunakan untuk memprediksi nilai aktual panen pada Februari adalah 1161. Jadi setelah tadi sudah dapat yang ini kan ya sebentar. Nah, ini ya. Ini kan udah ketemu. Nah, sudah ketemu itu bukan berarti dia nggak dipakai. Apakah nilai 1161 itu bisa masuk di prediksi berdasarkan WMA 4 bulan gitu ya. Lalu ada lagi metode yang kedua itu adalah metode exponential smoothing. Nah, untuk metode exponential smoothing itu merupakan metode perkiraan data waktu untuk data yang bervariasi yang bisa diperluas guna mendukung data dengan tren sistematis atau komponen musiman. Nah, caranya untuk menggunakan metode exponential smoothing itu ada caranya. Pertama itu harus menentukan berapa koefisien alfanya, kemudian menghitung nilai peramalan periode yang pertama, kemudian peramalan keseluruhan periode, kemudian itu sama, hanya saja untuk menentukan angka forecasting di periode selanjutnya itu yang berbeda. Itu. Nah, ini saya tidak terlalu, tidak akan saya bahas kalau yang ini. Nah, ini contohnya kita pakai yang data kemarin ya. Cara kita pakai data yang kemarin. Nah, cara pertama kita akan menentukan berapa nilai koefisien alfa.
Nah, koefisien alfa itu rumusnya 1/n+1, di mana n adalah jumlah data. Ya, di mana n adalah jumlah data. Ini harusnya 13 ya. Ini kan datanya ada 13, begitu berarti ini harusnya 13+1, 1/14 gitu. Tapi katakanlah di sini datanya sampai 12 saja biar gak bingung. Jadi sebentar. Gini ya, katakanlah seperti ini. Jadi ada 12 data aktualnya ada 12, sehingga alfanya itu sama dengan 1/n+1, sama diperoleh 0,15 dan dibulatkan ke 0,2. Kalaupun tidak dibulatkan juga tidak apa-apa ya, nanti bergantung dari berapa jumlah koma yang ada di belakang hasil forecasting. Nah, lalu untuk pengoperasiannya, ini saya kopas dulu ya. Bentar. Sebentar ini. Nah, jadi tadi datanya seperti ini. Ini data aktual yang warna merah, kemudian ini indeks waktunya. Nah, untuk forecasting dengan metode smoothing eksponensial, itu yang pertama ya, yang pertama di baris pertama sekali itu adalah rata-rata dari jumlah aktual. Jadi di sini datanya ada 12, kemudian dibagi 12. Ini diperoleh data yang pertama. Kemudian data yang kedua itu diperoleh dari hasil peramalan di periode sebelumnya. Hasil peramalan di periode sebelumnya ditambah dengan 0,2 tadi alfanya dikalikan 0,2 ditambah hasil forecasting di periode sebelumnya ditambah 0,2 dikali nilai aktual dikurangi nilai forecasting. Ini. Itu seterusnya. Ini juga demikian sama. Jadi hasil forecasting di periode sebelumnya ditambah dengan 0,2 atau alfanya dikali dengan nilai aktual di periode sebelumnya dikurangi dengan nilai forecasting di periode sebelumnya. Gini. Ya. Begitupun di periode selanjutnya sama. Ini ditambah dengan 0,2
nilai alfanya dikali dengan nilai aktual di periode sebelumnya dikurangi nilai aktual dikurangi nilai forecasting di periode sebelumnya. Gini. Oke. Ya, kalau sudah sampai sini ada yang bingung? Ini Mohon diulangi Bu, maksudnya perdatanya itu tadi yang mulai dari yang pertama kan peramalan periode sebelum tambah 0,2 dikurangi nilai aktual sebelumnya atau nilai aktual pada datanya yang sesuai kolom itu ya Bu? Gini ya, ini saya ulangi yang ini. Ini untuk data forecasting di baris kedua dan seterusnya itu cara menghitungnya sama. Yang berbeda yang hanya di kolomnya di baris yang pertama. Kalau di baris yang pertama tadi rata-rata dari nilai aktual semua. Nah, kalau di next barisnya itu sama dengan ya nilai forecasting pada data sebelumnya ditambah dengan 0,2 atau nilai alfanya dikali dengan nilai aktual dikurangi nilai forecasting pada periode sebelumnya. Jadi nilai aktual yang dikurangi itu nilai aktual dikurangi dengan nilai forecasting pada periode sebelumnya, pada data sebelumnya, bukan pada data pada saat dirinya, bukan, tapi data sebelumnya. Gini. Ini sama, ini nilai forecasting di periode sebelumnya ditambah dengan 0,2 dikali nilai aktual di periode sebelumnya dikurangi sebentar. Nilai aktual dikurangi nilai forecasting pada data di periode sebelumnya. Bisa ada yang kurang jelas tadi di sini? Maaf Bu, izin bertanya. Untuk yang smoothing eksponensial yang paling baris pertama boleh mungkin diulang lagi Bu? Yang baris pertama ini itu sama dengan average itu rata-rata ya, atau bisa dikatakan ginilah. Summaries dari data aktual 1 sampai 12 dibagi dengan jumlah datanya 12. Gini ya. Atau bisa pakai formula average juga bisa, rata-rata. Gitu, Salsa. Ya Bu, sudah mengerti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Bu, saya cuma ingin memastikan apakah yang saya pahami benar. Jadi itu nilai forecasting sebelumnya dikali alfa, terus dikali sama yang jumlah panen dikali sama hasil sebelumnya itu Bu, yang forecasting sebelumnya gitu Bu. Iya, jadi gini, saya ulang ya. Hasil forecasting data sebelumnya ditambah dengan 0,2 atau alfanya. Alfa ini dikalikan dengan nilai aktual atau jumlah panen di periode sebelumnya dikurangi dengan hasil foto. Siapa tadi? Iya tadi udah benar. Baik Bu, terima kasih. Itu ya. Oke, lalu misal kita operasikan semua gitu ya.
0,2 dikali, kalau ada yang kurang jelas boleh nanya. (0,2 dikali dengan nilai aktual di data sebelumnya dikurangi nilai forecasting gitu juga sama data sebentar. Ya. Nah, ini juga sama nilai forecasting di data sebelumnya ditambah 0,2 dikali dengan nilai aktual pada data sebelumnya dikurangi nilai forecasting pada data sebelumnya. Ini nilai forecasting data sebelumnya ditambah 0,2 dikali nilai aktual di data sebelumnya dikurangi nilai forecasting, mana nilai forecastingnya sini berarti. Nanti di Januari itu bisa diprediksi berapa sih jumlah panennya gitu ya. Caranya gini, kemudian ditambah 0,2 dikali 1170 dikurangi forecasting data sebelumnya. Nah, jadi perkiraan di bulan Januari 2021 itu sekian ya hasil panennya. Nah, data ini itu tidak langsung dipakai mentah-mentah karena kita harus mengalirkan tracking sinyalnya seperti yang tadi ya. Jadi dari semua data ini, data aktualnya ini, kemudian data hasil forecastingnya ini, coba ya, bentar. Di sini. Kecil sekali. 1 sampai 12. Oh, ini sama sih sampai 8 ya. Berarti udah pakai M. Karena di sini sampai 10, 11, 12. Ini bisa dilihat nggak ya? Bisa kan? Bisa. Jangan-jangan. Oke, jangan-jangan saya ngomong sendiri. Oke, terus prediksinya tadi ini itu sampai Desember. Oke, sampai sini. Kemudian aktualnya di sini. Kenapa jelek banget deh kotak-kotaknya. Oke. Kemudian errornya kolom ketiga dikurangi kolom kedua. Kemudian kumulatif dari kolom keempat ini sama dengan ini. Kemudian ini penjumlahan. Ini begini. Penjumlahan di baris pertama sampai di baris keempat pada kolom keempat. Kalau nggak ngerti langsung tanya boleh ya.
Ini. Semuanya. Kalau sudah, kemudian absolut kumulatif, berarti dia harus ditanda positifkan itu. Nah, kalau ada yang negatif-negatif itu harus dipositifkan. Nah kan absolut. Gimana ya? Oke, udah. Kemudian kumulatif absolut error ya ini. Kumulatif absolutnya ini sama dengan ini. Kemudian summaries dari 1 dan 2. Di jumlah Nah, kalau sudah kita lanjut ke kolom 8, itu nilainya dari kolom 7 dibagi dengan kolom 1. Track, nah jadinya seperti ini. Kemudian tracking sinyalnya dari kolom 5 dibagi kolom 8. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini batas pengendaliannya masih aman ya. Jadi kan dia itu -4 sampai +4 gitu. Tapi di sini dia error yang terbesar itu di titik 2,7. Di titik 2,7. Jadi masih bisa digunakan sebagai metode forecasting untuk peramalan jumlah panen pada saat bulan Januari 2021. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Berarti untuk cara yang grafik sinyal ini sama seperti cara yang sebelumnya ya Bu? Putus. Suaranya putus-putus. Gimana? Siapa tadi yang tanya? Suaranya putus-putus, Dek. Saya Bu, Septiara Bu. Iya, gimana? Maaf tadi suaranya putus-putus ya. Iya Bu. Gimana? Hanya untuk memastikan Bu, berarti cara yang ini traffic errornya, traffic sinyal error ini caranya sama seperti yang sebelumnya ya Bu ya? Hanya saja yang beda itu cara menghitung ininya, nilai forecastingnya. Iya. Jadi nanti bisa dibandingkan ya.
Kalau misalnya dia errornya itu rentangnya yang paling kecil berapa? Ini katakanlah yang paling besar itu 1,1, di sini minus 2,7 gitu ya. Sedangkan yang metode WMA ternyata paling tinggi itu 1,7 dan paling rendah itu minus 1,1, nggak sampai minus 2 gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya metode WMA untuk kasus ini ya, kasus menentukan jumlah panen di periode selanjutnya itu kalau dihitung tracking sinyalnya itu lebih akurat yang metode WMA dibandingkan dengan metode yang exponential smoothing gitu. Karena di sini grafiknya itu cukup ada yang curam, kemudian ada yang meningkat tajam gitu. Nah, kalau di sini kan masih slow gitu ya. Nah, lagian di sini lagi pula di sini rentangnya juga tidak terlalu jauh gitu. Begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk metode atau cara mencari tracking signalnya berlaku nggak, Bu, di 11 metode forecasting lainnya? Harusnya sih berlaku, kecuali untuk naif ya. Karena naif kan cukup simple gitu. Naif kan cuma dia ambil dari data sebelumnya, udah gitu doang. Nanti errornya dapat dari mana kan kita nggak bisa ngolah data juga. Kalau dari naif. Yang kemarin kan ada 3 atau ada naif, ada WMA, ada exponential smoothing. Nah, harusnya dari 11 metode itu ya bisa semua tracking sinyal ini mengalirkan nilai tracking sinyal dari sini itu bisa semua ya kecuali naif tadi karena dia metode yang paling simple sehingga susah gitu ya kalau untuk mau mencari tracking sinyalnya gitu. Baik. Tapi di sini kita tidak membahas sampai 11 metode ya, tidak perlu sampai 11, cukup 3 saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf Bu Dita, saya ingin tanya. Iya. Setelah matkul ini, apa kami boleh minta datanya, filenya ini Bu, untuk kami pelajari? Ya, boleh. Kemarin saya lupa mau kirim Angel. Ya, saya kirim setelah ini ya. Terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Oh. Ya. Gimana? Untuk yang tracking sinyal pada WMA tadi, itu kan Ibu ambilnya WMA 4 bulan, otomatis berarti kita startnya dari periode kelima. Namun pada tadi mencari error itu mulainya dari periode 1, Bu. Itu gimana? Oh, itu sebentar. Yang mana sih? Ini ya. Bukan ya, yang mana? Ya, jadi ini kan kemarin kan kita ini, sebentar ya, ini yang lebih rapi. Jadi kan kemarin 4 bulan, ini contohnya tuh 2, 3, 4, 5. Ini contohnya WMA 5 bulan malah yang saya otak-atik kemarin. WMA 5 bulan otomatis startnya di baris ke-6 ya. Nah, baris ke-6 kemudian sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, sisanya 8. Nah, ini otomatis dia balik ke indeks 1, bukan ke indeks 6. Jadi di sini periodenya, indeksasi waktunya itu yang baris pertama itu dia auto 1, bukan lanjutan ke 6 gitu maksud saya. Semuanya begitu. Untuk share screen-nya belum di-share, Bu. Oh, iya. Iya. Lupa. Nah, ini kelihatan belum? Sudah. Ada kelihatan? Oke. Nah, kemarin ini malah WMA 5 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5. WMA-nya ini di sini 5 bulan. Di sini WMA-nya 5 bulan, otomatis startnya di baris ke-6. Bentar, Ibu aja tuh.
otomatis startnya di baris ke-6. Nah, nanti berarti jumlah datanya ada berapa? 1, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, nah ini indeks waktunya, ini kan harusnya 6. Tapi kalau dia sudah mau dicari tracking errornya, itu auto ke 1, balik ke 1. Tidak lanjutannya di sini maksud saya. Gitu ya. Jadi mau WMA 3 bulan, misalnya di sini ya katakanlah nilainya X, berarti kan nanti jumlah datanya itu ada 10, di sini jumlah datanya 10. Nah ini kalau mau dialirkan ke data tracking sinyal, nah itu periodenya kembali ke 1 sampai dengan 10, bukan lagi 4 sampai dengan 14 atau 4 sampai dengan 13, bukan seperti itu. Bisa dimengerti enggak? Ya bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Ya, suaranya putus-putus semua. Ini jaringan saya apa jaringan kalian ya? Sebenarnya di kampus itu memang jaringannya susah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya share ke Angel ya. Baik, Bu. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya jangan lupa absen. Nanti sebentar lagi saya buka absennya. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Kalau sudah bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata. Sehat selalu dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Bu. Gimana? Pada bisa jam 1 nggak? Gimana Augie sama Hermon? Atau yang lainnya? Terserah. Oh, aku mau Tidur. laporan dulu. Alah. Ngulang lagi, Rek. Berapa halaman kemarin? Kenapa emang? Hah? Yang laprak apa? MSDS? Iya. Ngulang kenapa? Ngulang. Aku yang ngulang sesuai format. Ya nggak apa-apa lah. Aku ngulang 6 lembar juga nggak apa-apa kok Augie. Udah. Ulang yang mana, Mon? 8. 6 samaan kita di